Shalom, selamat pagi sahabat GSCC yang diberkati. Salam jumpa bersama dengan kami, Gracia Hope Compassion Channel. Selamat pagi, selamat bersyukur, dan selamat beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari di dalam hadirat Tuhan, kita terus mengalami mujizat Tuhan oleh karena percaya kepada Tuhan. Mari kita minta tuntunan kuasa Roh Kudus untuk kita membaca merenungkan firman Tuhan yang kiranya dapat menguatkan manusia batinia kita pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Tiada habis-habisnya rahmat-Mu bagi kami. Kami berterima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Kami mengalami kekuatan baru yang berasal daripada Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, Kau berikan kami kesempatan untuk menikmati udara di pagi hari. Berjalan bersama dengan Tuhan. Kami percaya kami tidak pernah akan ditinggalkan. Tuhan Yesus, Engkau setia dalam segala keadaan, dalam badai apapun Tuhan. Ajar kami untuk terus berharap kepadamu. Biarlah pagi hari ini Roh Kudus membangunkan kami dengan tubuh yang sehat diberkati untuk menerima urapan yang baru yang berasal daripadamu. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Kami rindu untuk mendengarkan sabda firman Tuhan. Berkati setiap kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sahabat GACC yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, biarlah pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab Kisah Para Rasul, pasal yang ke-7 hingga pasal yang ke-11. Firman Tuhan dengan topik meresponi panggilan Tuhan dengan radikal. Mari kita baca dari kitab Kisah Para Rasul, pasal yang ke-9. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah, dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniayai itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakannya kepadamu apa yang harus kau perbuat." Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. "Ananias," jawabnya. "Ini aku Tuhan." Firman Tuhan, "Mari, pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas, seorang dari Tarsus,
yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa, dan dalam suatu penglihatan, ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku yang memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku." Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus. Katanya, "Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Dan seketika itu juga seolah-olah selapak luput dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Setelah makan, pulihlah kekuatannya. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah Anak Allah. Semua orang mendengar hal itu heran dan berkata, "Bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus ini? Dan bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam-imam kepala?" Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Beberapa hari kemudian orang Yahudi merundingkan suatu rencana untuk membunuh Saulus. Tetapi maksud jahat itu diketahui oleh Saulus. Siang malam orang-orang Yahudi mengawal semua pintu gerbang kota supaya dapat membunuh dia. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid, tetapi semuanya takut kepadanya karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana dia keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saudaraku yang berbahagia dan diberkati oleh Tuhan, di kitab Kisah Para Rasul kita melihat sebuah kehidupan yang paradoks dan kemudian bertolak belakang apa yang dilakukan Paulus sejak awal. Kemudian dia mengalami perubahan dalam hidupnya, di mana namanya awalnya adalah Saulus. Kemudian setelah dia percaya kepada Kristus, namanya diubah menjadi Paulus. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ia meminta kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menemukan laki-laki dan perempuan yang mengikuti jalan Tuhan. Ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dan dalam hal ini, orang-orang yang ditangkap itu direncanakan untuk dibinasakan. Sebagaimana di dalam Kisah Para Rasul 6, bagaimana mereka membunuh Stefanus yang menjadi martir saat melakukan pemberitaan Injil. Jadi Saulus adalah seorang penganiaya orang-orang yang mengikuti Kristus. Dan betapa luar biasa Tuhan membalikkan keadaan dari seorang Saulus
diubahkan menjadi Paulus, dari seorang yang menangkap orang-orang percaya untuk dibunuh, menjadi orang-orang yang menjangkau orang-orang yang tidak percaya, justru menjadi pengikut Kristus. Saulus dilawat secara langsung oleh Tuhan Yesus Kristus. Ketika dalam perjalanan ke Damsyik, ada satu suara yang berseru-seru, "Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Dan itu adalah suara Tuhan. Saulus bertanya, "Siapakah engkau Tuhan?" "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Saudara diberkati, teman-teman yang ada di sekitar Saulus itu tidak dapat melihat siapa yang berkata-kata. Mereka mendengarkan suara tersebut. Jadi saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Saulus terpanggil pada waktu dia sedang menganiaya orang Kristen, dan dia dipanggil untuk membawa lebih banyak lagi jiwa yang mengenal Kristus Yesus. Apa yang terjadi di sini saudaraku? Kita pelajari bahwa inisiatif sebuah panggilan itu berasal daripada Tuhan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bukan kuat dan gagah Saulus, tetapi ada sebuah rancangan kekekalan yang luar biasa di dalam kehidupan Saulus. Di saat dia tidak memikirkan untuk menjadi pengikut Kristus, justru dia dipanggil. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam diri seseorang, panggilan itu sesungguhnya bukan berasal dari dirinya sendiri. Panggilan itu adalah inisiatif Tuhan. Tuhan memanggil kita dari berbagai latar belakang. Dan Tuhan mau kita dipakai untuk menjadi alatnya Tuhan. Di dalam kitab Yohanes 15, ayatnya yang ke-16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buah itu supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Pesan Tuhan yang pertama pada pagi hari ini, Saulus dipanggil di dalam keadaannya yang masih sedang menganiaya orang percaya, tapi Tuhan membalikkan keadaan. Dia dipanggil dalam satu keadaan yang sesungguhnya dia tidak layak. Dia tidak layak untuk menjadi pemberita Injil karena dia adalah salah seorang penganiaya jemaat. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pikiran Tuhan bukan pikiran kita. Panggilan Tuhan merupakan inisiatif dari dirinya sendiri. Bukan kita secara pribadi kita yang memilih untuk kita mau menjadi apa. Tapi kita sudah ditetapkan sejak dari dalam kandungan. Sebelum dunia dijadikan, kita sudah ditetapkan untuk bisa melayani Tuhan. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang sudah ditetapkan Tuhan, biarlah ditetapkan selama-lamanya. Kita ditetapkan untuk menghasilkan buah. Pergi, keluar, go, and teach all the people. Kita harus keluar dari zona nyaman. Kalau Paulus mau, dia tidak mau tinggal di dalam keadaannya seperti itu. Dia menjadi buta, dan di dalam kebutaannya, justru dia mendapat penglihatan bahwa ada seorang rasul yang lain yang bernama Ananias yang akan datang menumpangkan tangan kepada dia. Saudara, dalam sekejap mata seorang yang tidak percaya jadi seorang hambanya Tuhan yang percaya. Tuhan memakai masalah kita
supaya kita peka dengan situasi. Tuhan sengaja menjadikan Saulus tidak melihat supaya dia belajar untuk percaya. Dia mendapatkan suatu visi, dia mendapatkan satu vision, penglihatan. Justru ketika dia sedang buta. Saudaraku yang diberkati, bukankah seringkali kita mengalami yang namanya kebutaan rohani, dan kemudian masalah datang menghampiri kita, laksana badai tofan yang datang menyerang kehidupan kita. Saulus juga menjadi buta, saudaraku. Ia tidak bisa melihat, tapi dalam kebutaannya, Tuhan telah menetapkan untuk dia pergi. Dan ketetapan Tuhan itu sempurna. Ketika dia menetapkan, ketika dia mengutus, dia tetapkan kita untuk menghasilkan buah. Dan apa yang kita minta dalam nama Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, akan diberikan bagi orang yang bersungguh hati hanya kepada Tuhan. Pelajaran yang pertama pada pagi hari ini, inisiatif panggilan itu berasal daripada Tuhan. Dan Saulus memutuskan untuk percaya kepada Tuhan yang sebelumnya dia aniaya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan di dalam ayat yang ke-15, Tuhan berkata-kata kepada Ananias, "Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku." Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Saulus dipanggil bukan sekedar untuk buah, bukan sekedar untuk menerima jawaban-jawaban doa, tetapi Saulus yang menjadi Paulus juga terpanggil untuk menderita dalam penderitaan Kristus yang dia izinkan dalam hidup Saulus. Filipi 1 ayat 29, satu kebenaran firman Tuhan yang dialami oleh Paulus ketika dia mengirim surat kepada jemaat di Filipi. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, panggilan yang diterima oleh Paulus yang sebelumnya bernama Saulus adalah Tuhan mengatakan bahwa ia akan diberitahukan penderitaan apa saja yang akan dia hadapi. Saudara, sejak dari semula Tuhan sudah memperingatkan kehidupan kita. Melayani Tuhan bukan berarti segala sesuatu itu gampang saja. Bukan berarti segala sesuatu kita begitu mudah mendapatkan jawaban doa. Justru seringkali ketika kita dipilih Tuhan untuk percaya, ada saatnya justru kita akan mengalami penderitaan. Saudaraku yang diberkati, ada saudara-saudara kita orang percaya di negeri Cina. Mereka menyimpan Alkitab. Mereka dianiaya. Mereka bersekutu dengan sesama orang percaya. Mereka dikejar-kejar oleh pemerintah setempat. Sesungguhnya seseorang yang tulus di dalam melayani tidak selalu kehidupannya itu nyaman. Karena iblis tidak senang kepada umat Tuhan yang mau belajar kebenaran firman, yang mau belajar untuk taat. Iblis tidak senang. Dia berusaha menggoda dan menjatuhkan. Namun saudara, jika kita berdoa kita dikuatkan, percayalah, sekalipun kepada kita dikaruniakan bukan saja untuk percaya, melainkan juga untuk menderita. Tetapi bukankah Tuhan memperlengkapi kita dengan kekuatan dan kuasa dari Roh Kudus?
Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus, di awal dia dipanggil oleh Tuhan, Tuhan katakan, betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Saudara, apa yang terjadi? Apakah dia lari? Tidak, saudaraku. Ketika Ananias datang untuk menumpangkan tangan ke atas Saulus, Saulus bertemu dengan Ananias dan kemudian Ananias berkata kepada dia, "Saulus saudaraku, Tuhan Yesus telah menampakkan diri padamu di jalan yang kau lalui, telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Saudara, betapa radikalnya Saulus. Dia tidak menunggu waktu yang lama. Sebagaimana dia begitu kuat untuk menganiaya orang percaya, orang Kristen. Begitu dia menerima Tuhan Yesus dalam hidupnya, dia langsung meninggalkan segala sesuatu. Ia langsung bangun dan memberi dirinya dibaptis. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Saulus adalah seorang yang radikal. Dia tahu apa yang dia putuskan. Dia tahu bahwa selama ini dia salah, telah menganiaya pengikut Kristus, yang sama halnya dengan menganiaya Tuhan sendiri. Begitu dia mendapatkan satu kebenaran, saudara, dia tidak menunda. Penundaan adalah ketidaktaatan. Orang yang radikal, dia tidak akan menunda untuk taat. Orang yang radikal, dia tidak akan mencari alasan untuk melayani Tuhan. Saulus langsung bertindak. Bahkan ketika dia belum pulih kekuatannya, dia telah memberikan dirinya dibaptis. Baru setelah dia dibaptis, setelah itu ia makan dan pulih kekuatannya. Apa yang terjadi, saudara? Bukan sekedar dia radikal untuk bangun kemudian dibaptis. Bukan sekedar dia menunjukkan, ini loh saya sudah menjadi Kristen. Tetapi setelah ia makan, setelah ia pulih kekuatannya, ia tinggal beberapa hari bersama dengan murid-murid di kota Damsyik. Kota yang sebelumnya ia diutus dengan surat kuasa, dengan otoritas penuh untuk menganiaya orang percaya. Tapi dia berubah sikap. Dia tinggal di Damsyik. Dia bersama-sama dengan murid-murid Kristus lainnya. Dan dia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Saudara, belajar dari radikalisme dari Saulus. Dia tidak malu dengan identitasnya dahulu sebagai penganiaya jemaat. Dan dia berbalik 180 derajat untuk menambahkan bilangan orang-orang Kristen. Saudaraku yang diberkati, betapa seringnya kita menunda ketaatan. Bahkan kita malu memberitakan Injil. Bahkan kita yang sudah Kristen merasa malu untuk mempertontonkan diri sebagai hambanya Tuhan untuk melayani jemaat. Seberapa radikalkah engkau dan saya dalam melayani Tuhan? Apakah saudara dan saya itu pengecut, tidak berani menunjukkan eksistensi sebagai orang Kristen, malu-malu untuk memberitakan Injil, tidak berani untuk menjangkau jiwa? Saudaraku, belajar dari radikalisme Saulus menjadi Paulus. Dengan giat dia memberitakan Injil. Bahkan dia tidak malu dengan orang-orang yang sebelumnya dia temui. Bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus? Saudara, tetapi Saulus yang dipanggil Paulus tidak dengan malu-malu menunjukkan dirinya. Radikal.
Ayat 22 berkata, akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bukankah Saulus dulunya adalah penganiaya orang percaya? Matius 20 berkata, demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Saudara, seseorang yang kelihatannya awalnya dia tidak percaya kepada Tuhan, tetapi justru Saulus menjadi Paulus. Dia didapati, saudara, sebagai seseorang yang begitu sungguh-sungguh dengan Tuhan. Matius 19 ayat 30 berkata, tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Banyak orang yang mengawali dengan roh, tapi justru mengakhiri dengan daging. Paulus mengawali dengan daging, tetapi kemudian dia mengakhiri dengan roh. Manakah yang lebih baik? Apakah yang menjadi pilihanmu, saudaraku? Apakah kita mau memulai dengan roh, tapi mengakhiri dengan daging? Ataukah kita sekalipun punya masa lalu yang tidak baik, tetapi kemudian kita menjadi orang yang radikal dengan Tuhan? Bukankah upah orang yang bekerja 1 hari 1 dinar? Barang siapa memulai dari pagi, dan barang siapa yang memulai dari siang, dan barang siapa memulai dari sore atau di dalam waktu yang sudah senja, upahnya sama, yaitu 1 dinar. Saudara, demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Kalau kita sudah lama menjadi orang percaya tapi tidak melakukan apa-apa, jangan heran kalau kita akan terkalahkan dengan orang yang baru saja percaya kepada Yesus, tetapi mereka radikal, mereka sungguh-sungguh dengan Tuhan. Perhatikanlah keadaanmu, saudaraku. Berapa lama iman kekristenan kita sudah kita pegang? Apakah kita berani untuk memberi diri, bertobat, lahir baru, dan dibaptis? Apakah kita berani untuk bersaksi? Apakah kita mempunyai keberanian berani untuk memberitakan Injil? Saudaraku, di manakah sikap kita yang radikal? Maukah kita dengan sungguh-sungguh mencari Tuhan? Penundaan adalah awal dari ketidaktaatan. Penundaan mengumpulkan banyak masalah. Tapi orang yang radikal akan terus berespon terhadap kebenaran firman Tuhan. Dan dia akan memberi diri dengan sungguh-sungguh melayani Tuhan. Tidak ada satupun kalimat yang menggambarkan bahwa Saulus dipaksa untuk menjadi orang percaya. Tidak ada, saudaraku. Sebab orang yang radikal tidak pernah terjebak di dalam keterpaksaan. Orang yang radikal memiliki hati dan jiwa yang rela di hadapan Tuhan. Mari saudaraku, jangan ketinggalan dengan pergerakan Roh Kudus. Penundaan adalah awal ketidaktaatan, dan orang yang rela adalah orang yang radikal. Orang yang radikal siap dipakai Tuhan, baik atau tidak baik waktunya. Saudara yang sudah pernah mengalami panggilan Tuhan, hari ini sadarlah dan mari kita menjawab panggilan Tuhan.
Mari pagi hari ini kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Bapa di surga, Engkau yang sudah menetapkan kami untuk kami pergi dan menghasilkan buah dan buah yang ada pada kami itu tetap. Supaya apa yang kami minta di dalam nama-Mu dikabulkan dalam nama Yesus. Ajar kami untuk berbuah karena Engkau yang sudah menetapkannya. Dan ajar kami Tuhan, percaya bukan sekedar percaya. Tetapi ada karunia lain yang Tuhan anugerahkan, yaitu menderita bersama dengan Kristus. Sebuah kebanggaan, orang yang sanggup pikul salib tanpa takut penderitaan. Kuatkan kami Bapa, supaya kami dapat merespon panggilan Tuhan dengan benar. Dan ajar kami Tuhan untuk radikal, menanggalkan segala dosa dengan radikal, melakukan ketetapan Tuhan, bertobat memberi diri lahir baru dan dibaptis, bertindak dengan radikal, tidak menunda ketaatan, berani memberitakan Injil sekalipun kita punya masa lalu yang kelam, radikal di dalam menyampaikan kebenaran firman. Kami percaya orang yang bersungguh-sungguh hati kepada Tuhan, Tuhan akan melimpahkan kekuatannya. Terima kasih Bapa di surga, Engkau sungguh mengasihi kami. Kami mohon berkat daripada Tuhan. Tuhan kiranya memberkati dan melindungi. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan damai sejahtera. Harapan yang baru mengalir dalam kehidupan kita. Belenggu-belenggu dibebaskan. Segala kutuk dan belenggu sakit penyakit kami usir dalam nama Yesus. Dan kami percaya kami akan menjadi orang yang radikal dengan cara yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga buat firman Tuhan pagi hari ini yang menjadi kekuatan di dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.